Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam makanan terkandung sumber energi. Namun makanan kamu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dicerna di dalam tubuh. Bagian tubuh yang bertugas mencerna makanan disebut sistem pencernaan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem organ yang terdiri dari beberapa organ pencernaan. Di antaranya ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ada hati dan pankreas sebagai organ pencernaan tambahan atau organ pelengkap. Makanan yang kamu makan di dalam sistem pencernaan akan dicerna, diserap, dan setelah itu akan dibuang keluar tubuh. Pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kamu makan dipecah hingga menjadi bagian-bagian kecil berupa nutrisi. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses pemecahan makanan, mengubah ukuran makanan menjadi bentuk yang lebih kecil yang melibatkan pergerakan fisik. Dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan secara mekanik terjadi di mulut dan lambung yang melibatkan pergerakan otot. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim yang bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Pencernaan secara kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan, seperti di mulut, lambung, dan usus halus. Di dalam lambung ada enzim yang membantu mencerna makanan yang kamu makan secara kimiawi. Enzim tersebut adalah enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Lalu ada HCl, asam klorida, yang membantu kerja enzim pepsin. Dan HCl juga ini bertugas membunuh mikroorganisme parasit atau organisme kecil yang masuk bersama makanan. Penyerapan dan pembuangan. Setelah makanan kamu dicerna secara mekanik dan kimiawi menjadi molekul nutrisi, selanjutnya nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. Sementara usus besar mengeliminasi atau menyeleksi sisa-sisa makanan yang tidak diserap untuk kemudian dibuang keluar tubuh. Organ-organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, organ pencernaan ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan fatty atau amilum menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Selain itu, di dalam mulut ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Enzim amilase ini dia diproduksi oleh kelenjar ludah. Organ selanjutnya itu ada esofagus. Setelah makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam mulut, makanan akan dibawa menuju lambung melalui organ esofagus.
Esofagus itu merupakan saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Pada organ esofagus, tepatnya di bagian belakang mulut kamu, terdapat kerongkongan atau faring yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Pada faring atau tenggorokan terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran nafas, disebut laring, dan satu saluran lagi menuju saluran cerna, disebut kerongkongan atau esofagus. Pada faring terdapat katup yang disebut epiglotis yang berfungsi membuka dan menutup kedua saluran napas dan saluran cerna. Ketika kamu menelan makanan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup saluran laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran napas. Makanya kamu dilarang ya makan sambil tertawa. Saat kamu menelan makanan, khawatir epiglotis yang menutup saluran pernapasan akan terbuka. Ini yang menyebabkan kamu tersendak. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristaltik, gerakan yang meremas-remas makanan sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ selanjutnya ada lambung. Makanan kamu yang masuk ke dalam lambung akan dicerna secara mekanik oleh lambung melalui pergerakan otot lambung dan dicerna secara kimiawi oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung itu terdiri dari pepsin yang merupakan enzim, fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Sedangkan asam klorida (HCl), asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Pada saat berada dalam lambung, bentuk makanan kamu adalah berupa cairan kental. Organ lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sphincter. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi khusus. Selanjutnya, organ pencernaan berikutnya ada usus halus. Setelah makanan dicerna di lambung, selanjutnya akan dikirimkan ke usus halus. Makanan kembali dicerna secara kimiawi di dalam usus halus. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan secara kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ada hati dan pankreas sebagai organ pencernaan pelengkap. Hati adalah organ yang mengeluarkan cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya. Kalau hati, dia berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Sedangkan pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat. Senyawa ini yang menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Dengan cara makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan terlebih dahulu oleh senyawa bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas.
Lalu selanjutnya dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Enzim amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Lalu maltosanya dipecah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase, dia memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapan terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum dan ileum sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Dan setelah itu, sari-sari makanan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Organ selanjutnya itu ada usus besar. Ketika makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air. Sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sendiri itu sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan ditekan menjadi bentuk padat di dalam rektum, yang merupakan ujung dari usus besar. Selanjutnya, sisa makanan ini kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui lubang anus.